Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Alhamdulillah. Yang saya hormati sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat subscribe yang dirahmati Allah, teman-teman dimanapun kalian berada, semoga dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam lindungannya, selalu dikuatkan iman, dijaga akidah kita, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang jahat, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang negatif, selalu dijaga, kita disehatkan, dikuatkan rohani, dohir dan batin kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun sahabat berada, saya doakan semoga sahabat-sahabat semua selalu diberi kekuatan, diberi kesehatan oleh Allah, selalu dianugerahkan keimanan yang kuat, akidah yang kuat, agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik dan maksiat. Dalam kesempatan hari ini, sore ini ya, saya sedikit akan belajar, berbagi, saling belajar, terutama saya pribadi, umumnya para sahabat-sahabat kalian, para sahabat-sahabat semuanya. Dalam kesempatan yang baik ini, sore yang cerah ini, saya akan sedikit menguraikan, sedikit berbagi ya. Saling belajar, saya belajar, saling belajar, saya juga tetap masih belajar, dan sahabat-sahabat juga belajar, kita sama-sama belajar, karena tidak ada manusia yang sempurna, cuma tetap harus terus belajar. Ilmu harus terus digali, harus terus dicari, karena kalau kita mengejar ilmu itu, jangan sampai kita putus asa. Jangan merasa diri kita, wah, kita udah pintar, kita udah soleh, kita udah rajin ibadah, jangan boleh. Karena ada sebuah hadis, utnubul ilma walau bisin, kejarlah ilmu sampai ke bisin. Itulah. Dalam kesempatan ini kita sedikit dosa pribadi ya. Sedikit menceritakan atau menguraikan tentang fenomena badan atau tubuh yang terkena aura negatif, termasuk energi negatif yang masuk ke tubuh, atau orang-orang atau jasad atau pikiran kita, hati kita yang dimasuki aura-aura negatif seperti jin-jin fasik, jin kafir ya. Itu bermacam-macam. Banyak dari kita yang gak sadar tentang diri kita, yang apakah kita terkena aura negatif, atau apa kita terkena termasuk kita dipengaruhi oleh jin-jin fasik atau jin kafir yang membuat kita malas untuk beribadah, malas untuk sholat, malas untuk berzikir, dan malas untuk berbuat kebaikan. Itu termasuk juga seseorang yang terkena aura negatif dari jin fasik ya, karena banyak sekali. Bukan fenomena kesurupan aja, bukan. Banyak sekali. Termasuk kita juga mungkin secara tidak sadar terkena pengaruh negatif dari jin-jin fasik yang mengganggu pikiran kita, hati kita, atau angan-angan kita, supaya kita nggak sadar. Jadi kita malas untuk berbuat baik, malas berbuat kebaikan, beramal soleh atau bersedekah ataupun apapun itu, malas sholat, malas berzikir, malas berbaca sholawat, mendorongnya untuk berbuat yang negatif lah, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Oke, saudara-saudara sahabat sekalian di rahmat Allah, cara menetralisir atau meruqyah mandiri, diri sendiri, diri pribadi. Termasuk juga nanti kita belajar meruqyah
kepada sahabat-sahabat, teman-teman, kalau sahabat-sahabat punya teman yang terkena orang negatif atau gejala-gejala seperti terpengaruh oleh jin fasik gitu, bisa dilihat. Kalau kita cara meruqyah mandiri, cara meruqyah diri sendiri, termasuk itu bahkan diharuskan ya. Tidak ruqyah itu tidak harus oleh orang lain, tidak harus oleh orang yang tidak harus pergi ke ustad ya. Kita mandiri sendiri juga bisa. Contohnya orang yang terkena aura negatif pengaruh dari jin fasik itu, satu, kalau sholat malas. Kedua, kalau bangun tidur suka termasuk kalau kita pergi ke air atau ke kamar mandi lama gitu kan. Kalau untuk berwudu susah banget. Melaksanakan sholat pun banyak gangguannya, seperti kita mangap ataupun banyak pikiran kemana-mana. Kalau kita tidur nggak tenang, selalu mimpi-mimpi yang kayak ketemu makhluk-makhluk yang notabene kayak ular, kayak itu termasuk kita terpengaruh oleh jin fasik. Menuntut kita untuk malas untuk beribadah, untuk sholat, untuk berzikir, untuk berbuat baik, bahkan mendorong kita untuk berbuat kejahatan gitu kan, berbuat kesyirikan. Cara kita meruqyah diri sendiri secara pribadi kita kalau kita udah merasa nggak enak gitu kan, kita selalu angan-angan kita selalu terbawa oleh angan-angan yang seakan-akan kemana itu kan, kita nggak tenang, jantung berdebar-debar, selasa dikejar-kejar oleh khawatir ataupun gelisah tertentu, tidur nggak enak, selalu gelisah, berbuat sholat malas, mau ngajar Quran tidak mau, selalu mendorong untuk berbuat yang tidak baik. Caranya begini, cukup sahabat-sahabat sekalian ambil air wudhu ya, mensucikan diri kita. Ambil air wudhu itu kapan saja, dimanapun bisa, mau di rumah mau di mana bisa, insya Allah. Yang penting kita berwudhu dulu, terutama awas ya, jangan sampai, kalau bisa kita jaga wudhu, jangan sampai batal wudhu, kita selalu berwudhu, bersuci. Setelah kita berwudhu, kita bersih ya. Jika kita duduk menghadap kiblat, kalau lagi di rumah ya, menghadap kiblat, terus tenangkan hati, istighfar dulu, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tarik nafas perlahan, hembuskan. Tarik nafas perlahan, hembuskan. Tarik nafas perlahan, hembuskan. Lalu mulai. Setelah kita membaca istighfar, kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, terus An-Nas diulang-ulang. Nah, jadi sebenarnya begini, kalau kita merasa diri kita gelisah atau ada yang mengganja atau nggak enak di perut ataupun tangannya seperti ini, pejamkan mata kita, istighfar dulu, terus sholawat. Itu mau sholat bebas itu. Kalau sholat itu begitu besar faedahnya, ya, begitu hebat faedahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 11 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tangan gini, kalau ada yang sakit di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus tangan diusap begini, seolah dikeluarkan. Dengan nafas keluarkan. Terus dilanjutkan dengan surah Al-Ikhlas, terus Al-Falaq, terus dilanjutkan dengan surat An-Nas. Nah, diulang-ulang, An-Nas diulang-ulang, terus sampai 3 kali semuanya, sampai kita merasa tenang. Ditambah dengan ayat kursi, ayat kursi 1 kali. Terus
kita mah dengan amanah rasul. Berarti contohnya seperti ini. Tarik nafas, istighfar, sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keluarkan, seolah kita mengeluarkan energi yang negatif gitu ya. Kita fokus, khusyuk dan berzikir, ingat sama Allah dengan kesadaran hati kita sendiri. Kita keluarkan, minta kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah. Ya Allah, saya minta kekuatannya untuk mengeluarkan energi jahat yang ada di tubuh ini, untuk mengeluarkan aura pengaruh dari jin fasik yang membawa saya ke dalam kesyirikan, yang mendorong saya untuk berbuat yang tidak baik atau berbuat kejahatan ataupun apa ya. Untuk menenangkan diri juga, Allah tenangkan hati saya. Disambung dengan Anas 3 kali, Falak 3 kali, terus ayat kursi 1 kali, disambung dengan Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau mau ditambahkan, kalau saudara-saudara sahabat-sahabat ditambahkan, tambah dengan surat Al-Jin, surat Jin yang ada dalam surah Al-Quran. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi famanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu syafihuna 'ala Allahi syatata. Itu diulang-ulang sampai kita khusyuk, fokus memohon kepada Allah, memohon dengan sepenuh hati, dengan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kekuatan. Ya Allah, semoga apa yang ada di tubuh saya ini, energi-energi negatif, pengaruh-pengaruh dari jin fasik, dari jin kafir, supaya dikeluarkan ya Allah. Terus diulang-ulang sampai kita, kalau perasaan sahabat ada mual sedikit pengen muntah, jangan ditahan, muntahkan, itu lebih bagus. Jangan ditahan, terus ulang-ulang sampai merasa tenang, fokus, khusyuk, memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Insya Allah sahabat-sahabat setelah melaksanakan ruqyah mandiri itu, insya Allah pikiran sedikit tenang, hati merasa tentram, tidak merasa resah lagi, atau gelisah lagi, atau cemas lagi, ataupun apa, selalu dibayang-bayangi oleh, selalu merasa dikejar-kejar oleh sesuatu yang kita tidak tahu ya. Insya Allah. Dan mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi sahabat-sahabat sekalian. Semoga kita selalu dicurahkan rahmat oleh Allah, dijaga, dikuatkan iman kita, iman Islam kita, dijaga akidah kita, supaya tetap dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang jahat, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang jelek, selalu dekatkan dengan berbuat saleh, berbuat amal baik, sedekah, dan jauhi kesyirikan. Karena dosa yang paling tidak diampuni itu dosa syirik. Ya, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan sahabat semua ini bermanfaat ya, walaupun sedikit. Saya selalu berdoa untuk saya pribadi, khususnya untuk sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah dari perbuatan-perbuatan jahat dan perbuatan-perbuatan syirik. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqal khatimi lima sabaqan nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Semoga kita di yaumil akhir nanti selalu
dalam syafaatnya, mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.